Gimana kabarnya semua di rumah? Apakah baik-baik saja? Semoga baik-baik saja ya. Pastinya baik dong. Baik ya. Cici. Iya. Cici berharap kita semua sehat dan tetap bersukacita. Semua siap untuk memuji Tuhan? Siap gak nih? Siap dong. Siap, Siap ya ya. adik-adik ya. Siap. Asik. Nah, sekarang kita ambil waktu untuk saat teduh ya, sebentar ya. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan nih lagu Halo Halo Hello Hello Ola Ola. Bisa nggak ya? Begini Ci, soalnya kita kan tidak bisa bertemu di dalam kebaktian sekolah minggu. Kita akan menyapa adik-adik semua dan teman-teman semuanya. Kita mau mengatakan halo, hello, ola ola. Apa kabar kamu semua? Semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan ya. Iya, Pasti ada sudah bisa gerakannya. dong. Ya, oke. Kita mulai Kakak Yoses. Halo Halo Hello Hello Ola Ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo Halo Hello Hello Ola Ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang ya? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Ya adik-adik, kita mau menyanyikan lagu terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita ya. Kita mau memuji Tuhan untuk berterima kasih sama Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita nyanyi lagunya ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengikuti ibadah online.
Kami percaya Tuhan melawat kami masing-masing. Tuhan hadir di setiap rumah kami. Biarlah Tuhan ibadah online ini boleh memberikan kami hati yang sungguh-sungguh mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, yuk kita mau memuji Tuhan lagi yuk. Kita bangkit berdiri ya Bu ya. Iya, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Siapa yang ciptakan? Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku.
Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Hai semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online bersama Cici Lia dari Sekolah Minggu Pusat ya. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya, mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, Tuhan yang pimpin. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah sungguh Tuhan yang siapkan hati kami, agar sungguh-sungguh kami dapat mengerti akan firman yang akan kami dengar. Dan biarlah firman yang akan kamu sampaikan ini tidak perlu dengan sia-sia, tapi semua dapat menjadi berkat bagi yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, apa ya isi firman Tuhan pada pagi hari ini? Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini itu terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-8 sampai 13. Cukup panjang, tapi di sini kita Cici coba untuk meringkasnya. Apa sih kira-kira isi dari Kisah Rasul ini ya? Nah, kita akan membahas apa dari sini, yaitu tentang bagaimana para rasul pada waktu zaman dahulu itu memberitakan Injil. Ya, jadi kita lihat bahwa Injil itu pada waktu itu setelah kematian Stefanus yang sebagai martir. Nah, pada waktu itu gereja di Yerusalem itu mengalami penganiayaan yang luar biasa. Tapi walaupun mereka mengalami penganiayaan, mereka tetap bertahan. Ya, kita lihat luar biasa mereka para rasul-rasul ini ya. Nah, sebelumnya Cici mau tanya dulu ya, apa sih Injil itu? Dari tadi Cici sebut memberitakan Injil, Injil, Injil. Apa ya Injil itu? Injil itu adalah kabar baik ya. Injil itu adalah kabar baik. Nah, sekarang kabar baik apa sih Ci yang didengar gitu kan? Nah, apa itu kabar baik? Kabar baiknya adalah apa? Bahwa Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Kita, setiap manusia itu sudah berdosa. Oleh sebab itu, makanya Tuhan Yesus itu, kita itu nggak layak sebenarnya untuk diselamatkan, untuk masuk surga tuh kita tidak layak. Tapi Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk menebus kita. Karena apa? Karena Dia begitu mengasihi kita. Sehingga barang siapa yang percaya itu dapat beroleh selamat dan pada akhirnya beroleh hidup yang kekal. Itulah isi dari berita Injil. Dan berita Injil ini harus kita sampaikan kepada banyak orang. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang bertugas untuk memberitakan Injil? Apakah hanya guru sekolah minggu? Apakah hanya pendeta? Apakah hanya guru agama? Tentu tidak. Kita semua dapat memberitakan Injil, termasuk kalian yang di rumah. Kita dapat menjadi saksi dan terang Kristus bagi orang-orang sekeliling kita. Cuma gimana ya caranya ya? Yuk, kita pertama lihat dulu ya. Kita mau belajar dari Alkitab kita pada hari ini, yaitu tentang para rasul itu yang begitu luar biasanya dalam menghadapi berbagai macam rintangan itu dalam memberitakan Injil ya. Kita bisa lihat di sini ada siapa aja sih? Ada Filipus ya, Filipus yang memberitakan Injil itu di Samaria, dan kemudian dia juga memberitakan Injil kepada orang Ethiopia. Ya, waktu itu juga banyak mukjizat, sehingga banyak orang pun juga dapat menjadi percaya melalui pemberitaan Filipus. Selanjutnya yaitu siapa? Saulus. Saulus pada waktu itu berubah menjadi siapa namanya?
Paulus ya. Saulus luar biasa sekali diperas oleh Tuhan Yesus sehingga pada akhirnya dia beroleh percaya kepada Tuhan Yesus dan dia menjadi salah satu rasul yang memberitakan ini secara luar biasa, di mana Alkitab ini pun hampir di Perjanjian Baru surat-surat itu banyak sekali semua ditulis oleh Rasul Paulus ya. Nah kita lihat luar biasa kalau Tuhan sudah memakai orang, tidak ada yang mustahil. Orang yang begitu jahatnya pun bisa berubah dipakai oleh Tuhan ya. Kita lihat di sini. Kemudian selanjutnya yaitu siapa? Ada Petrus. Petrus juga memberitakan Injil di Lida. Dia juga membangkitkan orang ya melalui Petrus. Yesus memakai kuasanya melalui Petrus. Dia membangkitkan Tabita di Yope, Dorcas atau yang disebut dengan Tabita di Yope. Ya, kemudian Petrus juga yang kita sering dengar ceritanya yaitu siapa? Cornelius ya, di mana perwira Cornelius akhirnya satu keluarga itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka pun dibaptis melalui Petrus juga ya, kita lihat di sini. Kemudian selanjutnya siapa? Ada Barnabas sama Paulus. Mereka Barnabas sama Paulus itu melayani di Antioquia, dan di Antioquia inilah pertama kalinya jemaat pengikut Kristus itu disebut sebagai Kristen. Nah, kita lihat di sini mengapa mereka bisa begitu kuat ya, walaupun mereka menghadapi penganiayaan. Stefanus yang mati martir tapi tidak membuat semangat mereka itu lemah. Ya, malahan kita lihat sini, coba kita buka di Kisah Rasul 12 ayat yang ke-24. Dikatakan apa di sini? Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Luar biasa sekali ya kita lihat ya. Jadi 9 tahun setelah kematian Stefanus yang martir, itu malah semakin Roh Kudus itu semakin menguatkan mereka, Roh Kudus semakin memampukan mereka, sehingga sungguh-sungguh para rasul ini mempunyai kekuatan, sehingga banyak gereja-gereja di sekeliling di hampir seluruh Romawi itu tuh mendengar Injil Kristus. Itu luar biasa sekali ya. Kita lihat di sini mereka itu bisa bertahan untuk mereka memberitakan Injil dalam menghadapi penganiayaan. Karena apa? Apa rahasianya kira-kira? Apa rahasianya sehingga para murid-murid itu bisa memberitakan kematian dan bisa menceritakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka? Apa kira-kira rahasianya? Yaitu apa? Mereka memiliki pengharapan. Pengharapan apa? Mereka tahu bahwa ada Yesus yang menunggu mereka. Mereka tahu bahwa ada Yesus yang memeluk mereka. Mereka tahu bahwa Yesus itu sudah menyelamatkan dan sudah menebus mereka dari dosa-dosa mereka. Mereka tadinya tidak layak, sekarang mereka menjadi layak. Sehingga sungguh para murid-murid pada waktu itu mereka bisa bertahan dalam menghadapi penganiayaan apapun juga. Karena mereka tahu apa yang mereka rasakan itu sudah Yesus rasakan. Yesus sudah mati di kayu salib untuk mereka. Yesus dikhianati, Yesus dihina, Yesus dicambuk, Yesus diludahi. Semua sudah Yesus rasakan. Jadi sungguh-sungguh para murid pada waktu itu benar-benar dalam hatinya itu sungguh bersyukur luar biasa. Sehingga itulah yang menjadi kekuatan dalam diri mereka, dalam mereka memberitakan Injil. Ya, betapa luar biasanya ya, itulah kekuatan yang mereka peroleh. Yaitu apa? Mereka tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka, dan tahu ada selalu beserta dengan mereka ya. Nah sekarang di bagian selanjutnya Cici mau membahas yaitu apa? Bagaimana sih cara kita memberitakan Injil seperti para rasul-rasul ini ya. Kita bisa belajar yaitu apa? Terutama kita bisa memberitakan Injil yaitu apa? Dengan cara menghidupi Injil itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah gimana cara kita bisa menghidupi Injil dalam kehidupan kita? Cici mau kasih 3 poin ya. Ada 3 poin. Yaitu yang pertama yaitu apa? Kuduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu. Menempatkan Kristus sebagai yang terutama di dalam hati kita masing-masing. Bereskan dahulu hati kalian. Karena apa? Transformasi yang sejati yaitu berasal dari dalam hati yang sungguh-sungguh bertobat, hati yang sungguh-sungguh benar-benar mau bertobat dan tidak kembali lagi ke kehidupan lama kalian. Seperti Paulus
Seperti Saulus yang sudah diubah menjadi Paulus yang sudah berubah 180 derajat, demikian pula ketika kita mau menghidupi Injil, mari kita tempatkan Kristus sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Ketika kita menempatkan Kristus yang sebagai yang terutama dalam hati kita, itu pun akan terlihat dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya. Kita tidak mau kan ketika kita memberitakan Injil, tetapi ternyata Injil itu tidak terlihat dalam keseharian kita. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya yang terjadi kita malah menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga nanti orang lain pun gak akan percaya sama kita kan. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar apa? Yaitu apa? Kita tidak mau kembali lagi kepada dosa-dosa kita yang lama. Kita mau buang semua sampah itu, ya. Kita itu tuh sebenarnya seperti pengemis yang kita tuh kemudian dikasih makan sama Tuhan, dipindahkan ke istana. Masa kan kita mau kembali sebagai pengemis lagi? Tentu tidak kan. Oleh sebab itu, bereskan hati kalian, bereskan yang ada di dalam hati kalian terutama, dan tempatkan Yesus terutama dalam hati kalian, ya. Nah, kita lihat di sini kemudian yang kedua yaitu apa? Berkata-katalah dan bertindaklah dengan penuh kasih. Nah, sekarang pertanyaannya, karakteristik ciri-ciri orang Kristen terutama itu apa? Tadi Ci udah sebut tadi judulnya di poin yang kedua, yaitu apa? K-A-S-I-H, kasih, ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah memandang-mandang bulu. Tuhan Yesus itu tidak pernah memandang, oh yang bisa berhak terima Injil itu hanya orang Yahudi, ya kan, seperti yang lalu, seperti yang tadi orang Samaria pun juga diberitakan, ya kan. Bukan hanya orang pintar, bukan hanya orang cakep, bukan hanya khusus untuk orang-orang kaya, orang yang berduit, enggak, tapi Injil itu untuk semua orang. Ya, Tuhan Yesus tuh mau kita mengasihi setiap orang tanpa kecuali, ya. Kasih itu adalah tindakan. Tunjukkanlah, ya. Tunjukkanlah dengan kita cara atau gimana mengasihi orang lain. Itulah ciri-ciri sebagai orang Kristen. Berkata-katalah dengan penuh kasih, ya kan. Pada saat kita sekarang ini belajar online terus, kita udah mumet, ya kan, muka udah lecak-lecak, tiba-tiba dipanggil mama, tolong dong misalnya Darren bantuin mama ya ini, aduh sebut mama, terus langsung deh si mama nih kutu, semut, gajah. Wah, dan seperti itu tuh berarti kita tidak penuh kasih, ya. Kita mau belajar supaya setiap tindakan kita, kata-kata itu kita penuh kasih. Misalnya kalau kita lagi selek sama orang atau apa, mari kita belajar untuk minta maaf duluan. Kita belajar dari diri kita sendiri tuh, dari dalam diri kita sendiri tuh, kita mulai dulu aja gitu. Kita coba kalau misalnya ada salah atau apa, belajar tuh duluan berdamai, duluan minta maaf, ya. Kita mau apa? Kita mau biar hidup kita ini tuh bisa menjadi Injil yang terbuka dan bisa dilihat oleh mereka semua. Kalau misalnya semua itu sudah kita lakukan, kita akan menjadi orang yang di atas rata-rata. Apa sih maksudnya di atas rata-rata? Karena Cici belajar rata-rata karena begini. Karena kalau misalnya kita mengalami suatu hal yang jelek, atau misalnya kayak tadi kita lagi dalam keadaan udah muka lecek, belajar online banyak, kita dipanggil mama, kita ngoceh atau apa, orang kan rata-rata begitu ya, pasti kita ngoceh kan. Nah, kalau kita bisa nggak ngoceh lagi, kalau misalnya kita bisa ketika kita lagi disengkat sama orang, terus kita bilang haleluya, ya kan, ketika kita disengit orang kita bilang haleluya, itu kita menjadi orang yang di atas rata-rata loh, ya. Karena kebanyakan orang pasti akan ngoceh, ya kan, kebanyakan orang pasti akan sebel, akan benci gitu kan. Nah, mari kita belajar, kita bisa bertindak dan berkata-kata dengan penuh kasih. Jadilah orang yang di atas rata-rata. Ya, yuk. Selanjutnya, apa sih hal yang ketiga? Hal yang ketiga yaitu cara kita bisa menghidupi Injil, yaitu apa? Dengan bantuan Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu akan memampukan kita supaya kita itu bisa bertindak dengan lebih baik lagi. Kita bisa lebih mentaati Tuhan, kita bisa lebih mengerti akan kehendak Tuhan, ya. Jadi biarlah Roh Kudus itu yang menaruh perkataan dalam mulut kita ketika kita memberitakan Injil, memberi jawab kepada orang atau apapun juga, itu semua kita minta pimpinan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita sehingga kita bisa berkata-kata dengan penuh kasih, bertindak dengan penuh kasih.
ya. Nah, sekarang kita mau sampai kepada kesimpulan kita. Apa ya yang kita dapat pada hari ini? Nah, kita itu pada dasarnya setiap kita adalah manusia yang berdosa. Kita itu pada dasarnya semua membutuhkan Kristus. Ya, kita pagi hari kita ngaca di pagi hari. Kita tuh harus berpikir seperti ini ya. Aduh, Tuhan, buset deh. Orang berdosa ini masih dikasih napas. Orang berdosa ini masih dikasih bicara, ya kan? Kalau Tuhan Yesus gak nebus kita, kalau Tuhan Yesus gak menyelamatkan kita nggak akan bisa selamat, ya kan? Nah, itulah syarat keselamatan, yaitu apa? Dengan menerima Injil Kristus. Ya, Injil Kristus itu apa? Tuhan sudah menyelamatkan kita, yaitu kita tidak dilayakkan untuk menjadi pengikut Kristus. Mari kita berbalik dari kehidupan kita yang lama. Kita mau berbalik dan kita tidak mau berbuat dosa lagi. Sungguh-sungguh bertobat dalam hati kita. Injil yang sejati yaitu apa? Ketika kita bisa menceritakan kematian dan kuasa kebangkitan Kristus, sehingga kematian dan kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh membawa perubahan yang nyata di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Ya, ada perubahan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Ya, sehingga kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita sudah memperoleh anugerah yang sedemikian rupa. Mari kita mau bagikan anugerah itu juga kepada orang-orang yang belum percaya. Kita mau belajar untuk menjadi saksi Kristus, menjadi terang Kristus. Ingat, terang sekecil apapun juga itu bisa membawa dampak bagi kegelapan. Misalnya aja pada waktu kalian mati lampu nih. Pada waktu mati lampu, Cici ada di kamar Cici itu ada satu glow in the dark, cuma satu, padahal loh yang nyalanya mungkin juga ada tutup-tutup. Tapi ketika mati lampu itu glow in the dark itu nyala, lumayan cukup menerangi, ya. Jadi makanya ingat, ketika kita bisa menjadi terang sekecil apapun, itu akan membuat dampak perubahan bagi kegelapan. Terlalu loh kalau kita nggak bisa jadi terang, ya. Belajar sedikit demi sedikit kita mau berubah, ya. Mari kita belajar untuk kita bisa memiliki kerinduan, untuk kita bisa memiliki kasih untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, ya, sehingga banyak orang pada akhirnya bisa beroleh percaya melalui apa? Melalui sikap hidup, melalui hidup kita hari lepas hari, ya. Mari kita mau berubah, kita mau tampil beda, memberitakan Injil, membagi anugerah kepada semua orang yang belum percaya, ya. Oke. Kita mau sampai di ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita akan dibacakan oleh salah seorang anak sekolah minggu, terambil dari Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau tutup dalam doa, ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan berita Injil-Mu Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan kami bisa belajar untuk bisa membagikan juga anugerah yang sudah kami terima Tuhan. Kami bisa belajar untuk menjadi saksi Kristus, menjadi terang Kristus bagi orang-orang sekeliling kami yang belum percaya. Karena sungguh Tuhan Yesus, kami yang sudah diselamatkan, kami sungguh berterima kasih sekali Tuhan atas anugerah-Mu. Biarlah kami dapat belajar untuk lebih baik lagi Tuhan melalui sikap hidup kami. Kami mau menjadi terang dimanapun juga kami berada. Biarlah kiranya Yesuslah yang membawa perubahan dalam hati kami. Kami tidak mau kembali pada dosa-dosa kami yang lama, tapi sungguh Tuhan kami menjadi manusia baru yang diubahkan 180 derajat, diubahkan, diperas oleh Tuhan sedemikian. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hidup kami, biarlah hidup kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi Injil yang terbuka dan bisa dilihat oleh semua orang. Hanya nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa ya di minggu yang akan datang. Bye. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada, dan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat,
kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang begitu baik, yang menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Ya. Tentu minta tolong papa mama ya. Ya, betul. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Nih, amplop ini nanti setelah kita bisa ke gereja, kita bisa berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing. Nanti untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Sayang Sayang Disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang sayang disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan ya. Yuk kita doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami boleh memberikan persembahan sebagai tanda bahwa kami sangat mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Bapa untuk negara kami, untuk rakyat kami pada saat ini, masa pandemi ini. Kami mau berdoa untuk pemerintah yang telah mengusahakan untuk adanya vaksin, kiranya Tuhan yang sertai untuk pengadaan vaksin ini. Kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk jemaat, kiranya Tuhan yang sertai dalam setiap pergumulan yang ada. Mungkin ada yang sakit, ada yang kesulitan pekerjaan, ada yang mengalami pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan yang terus menyertai jemaat dan setiap keluarga yang ada, sehingga boleh tetap teguh di masa sulit pandemi ini. Dan kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah kebosanan mungkin, untuk pembelajaran online dan di rumah terus menerus. Kiranya Tuhan yang juga tetap bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu juga boleh berjuang dan belajar untuk bersukacita di masa seperti ini. Dan Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan bangsa ini dan rakyat Indonesia dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus sertai, dan kami tahu Tuhan tidak pernah melepaskan tangan Tuhan untuk memelihara bangsa ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
akan saat teduh. Ya, saat teduh selesai. Halo adik-adik semuanya. Terima kasih ya karena semuanya sudah mengikuti ibadah online setiap minggu dengan rajin. Tetap semangat, Tetap semangat. tetap sehat. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.